karena negeri ini mayoritas Islam, ya jadi tempat sarananya masjid dan pesantren untuk diciptakan radikalisme. Dan bukan hal yang aneh. Masjid ini tempat sarang penyamun, tempat sarang teroris. Di zaman Nabi aja sudah pernah terjadi, yo. Itu yang dibilang Nabi masjid diror, masjid munafik, masjid tempat persaingan, masjid tempat untuk menciptakan permusuhan. Dihancurkan oleh Nabi, sampai dilarang oleh Nabi apa? Barang siapa yang sembahyang di masjid diror itu diharamkan. Nah, sekarang banyak masjid diror di Indonesia itu. Banyak harusnya diharamkan oleh Nabi. Dilarang loh di Al-Quran, sholat di situ. Jadi setiap ada masjid yang mengobarkan radikalisme di sini, mereka yang sembahyang situ apa? Haram, tidak sah. Bukan lagi nggak sah, haram, dapat dosa. Sholatnya nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Inilah yang dibilang penista agama itu sebenarnya. Apa? Lahir dari tempat-tempat agama. Tapi di situ melahirkan permusuhan, melahirkan kebencian, mengajak orang untuk memberontak. Ini selain penista agama. Jadi penista agama itu bukan datang dari non-muslim. Di Al-Quran itu penista agama itu datang dari umat Islam yang menyelewengkan agama. Kalau non-muslim itu nggak bisa dibilang penista agama. Ini saya mengutip ada satu berita yang saya sedih aja lah. Dari seorang yang sudah lebih tua dari saya. Ini Bapak seperti orang baru lahir lah, Pak. Di mana-mana, Pak, pergerakan agama itu, mengatasnamakan agama itu, radikalisme itu dibangun dari masjid-masjid. Tidak mungkin dibangun dari gereja. Tidak mungkin dibangun dari kuil. Karena apa? Masjid itu sentral tempat berkumpulnya muslim. Radikal itu lahirnya dari mana? Ya dari masjid. Tidak mungkin dari diskotik. Tidak mungkin dari diskotik. Tidak mungkin dari diskotik. Sampai itu mencobai ya kejahatan ciku. Salingnya sakit Leslo. Kalau jangan pakai ini, satu yang dulu. Ini 3. Rata-rata nggak ada yang kuat di sini. Kalau ini masih jarang yang kuat. Abang ambil. Kan sih. Wah, astagfirullah. Semua nggak kuat di situ. Dulu sini. Habis ini segar. Gak usah video lah udah. Enggak, saya perlu pikir kasih. Mau enggak? Kau mau kirim ke Wakabi? Oh siap. Pilih, siap. Ya mau lagi. Pelan-pelan, siap. Coba ikut ke Wakabi. Udah tahu sih itu. Ini sini. Foto ini. Oh, foto ini. Ini. Yang penting dikawal, harus dikawal. Video. Oh, ada video. Itu aja foto. Foto aja.
Mandi itu terlalu lama susah nanti orang. Bandingkan ulama itu untuk mengisi jiwa yang besar-besar itu memaki-maki, memfitnah-fitnah luar biasa. Bandingkan ulama itu untuk mengisi jiwa yang besar-besar itu memaki-maki, memfitnah-fitnah luar biasa. Kalau terang nomor tunggal dasar informasi awal itu, pokoknya walhasil Kanjeng Nabi rawat teng Madinah langsung jangan masjid Kuba, yaitu masjid Kuba. Niku saking masjid Nabawi kira-kira 10 menit atau 15 menit saking masjid Nabawi yang sekarang. Yang pertama Nabi rawat teng Madinah dan masjid juga. Walhasil Nabi sakwise teng Madinah niku dapat pengaruh banyak. Itu ada yang tersingkir secara sosial politik. Ini Abu Amir Ar-Rafiq punya pengaruh besar. Ketika Nabi rawuh dan sebagai tokoh, dia tersingkir. Akhirnya si Abu Amir memprovokasi tiang-tiang munafik supaya menandingi masjidnya Nabi. Tapi dengan tujuan jadi basis penghancuran Islam. Jadi berketoran untuk benar. Disaingi sepodo-podo masjid. Ben legal, kesane legal, Nabi disuwun kersa sholat berikut. Jadi dengan sholatnya Nabi di situ kan ada legitimasi, ada pengesahan bahwa Nabi Muhammad mengakui keberadaan masjid. Padahal tujuannya Nabi mengakui karena Nabi mau sholat di situ untuk ono gerakan-gerakan rekayasa sing gaji-gaji penghancuran umat Islam. Itu sing batas rikom benar. Masjid yang daripada asas pembenaannya dibina dengan dasar takwa, di situ kamu wahai Rasulullah Muhammad lebih layak untuk sholat di situ. Yakni untuk menghalang Nabi supaya tidak sholat di masjid Dhirar, masjid yang dibangun oleh kaum munafikin. Jangan sholat sana, tapi sholat di sini. Subhanallah, lahirnya sama-sama masjid. Ini masjid Quba, ini masjid Dhirar. Nabi nak pergi sholat sana. Kata Allah SWT, jangan. La taqum fihi abada. Jangan kamu sholat di sana. Ajib, macam mana tak boleh? Itu masjid. Allah memberikan jawaban, tidak semua masjid itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk binayahnya mungkin sama. Mungkin nampak satu masjid cantik, satu masjid tak cantik. Yang dinilai di sisi Allah bukan cantiknya itu masjid. Tapi apa yang ada di dalam masjid itu yang mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat turun menegur atau mengingatkan kepada Rasulullah yang Nabi mempunyai hasrat untuk datang ke masjid yang dibangun oleh kaum munafikin, masjidnya Masjid Dhirar. Diminta Nabi meresmikan. Dengan apa peresmiannya? Dengan Nabi salat di situ. Kata Nabi SAW, balik daripada perang Tabuk nanti saya datang. Nabi mesti nak keluar pergi perang Tabuk. Didatangi kalau kaum munafikin untuk datang meresmikan masjid. Kata Nabi, kami dalam perjalanan nak pergi ke Tabuk, balik nanti kami datang. Balik daripada peperangan Tabuk, kembali ke kota Madinah, lalu pergi ke Masjid Dhirar, mau menuju ke masjid. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. La taqum fihi abada. Jangan kamu sholat di sana selama-lamanya. Larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibina dengan dasar takwa, yaitu Masjid Quba. Kamu di situ lebih patut untuk salat. Maknanya apa? Masjid yang sebelah sana itu dibangun bukan dengan dasar takwa. Sebab Allah memberikan sebab di sini kamu kena salat karena di masjid dibina dengan dasar takwa. Maknanya yang sebelah sana dibina bukan dengan dasar takwa. Apa dasar pembinaan masjid itu? Masjid Dhirar yang dibangun oleh kaum munafikin. Walladzina takhudul masjidan dhiraran. Orang-orang yang membangun Masjid Dhirar kufran. Dengan dasar kekufuran wa tafriqan, untuk memecah belah kaum muslimin, wa irsadan liman haraballah wa rasulah, dan juga untuk menjadi irsad, itu pengawas, spy. Untuk siapa? Untuk membantu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. yakni Interpol di zaman itu masjid. Siapa yang membina? Munafikin.
yakni bersembunyi untuk mencuri informasi, untuk memihak kepada kaum musyrikin di Mekah sana, ofisnya masjid. Apa yang Allah sebutkan? Masjid itu dibina dengan 3 perkara. Kufran, kekufuran, karena munafikin kufur. Yang kedua, tafriqan, memecah belah. Memecah belah siapa? Memecah belah kaum muslimin. Wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah antara orang-orang yang beriman. Selepas itu, wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan juga untuk mengawasi, menjadi spy, curi informasi untuk disampaikan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, kaum musyrikin. Baru Allah mengatakan la taqum fi, sebab itu 3, la taqum fihi abada, jangan kamu salat di sana.